Ini adalah video ke-38 dan di video ini kita akan bedah latihan soal pronoun beserta tips menjawab soal. Kita langsung saja ke pembahasannya. Hi English lovers, I'm Uncle Tono. Welcome back. Well, sebelum kita bedah soal, ada dua hal penting yang harus Anda kuasai untuk bisa menjawab soal jenis pronoun ini di any kind of English test. Yang pertama, Anda kudu wajib harus hafal tabel keempat jenis pronoun di bawah ini. Yang pertama, ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, dan possessive pronoun. Ini semua sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Pada subject pronoun ada I, saya, you, kamu kalian, they, mereka, we, kami kita, she, dia perempuan, he, dia lelaki, dan it, benda tunggal. Untuk object pronoun, semua subject pronoun tadi berubah menjadi me, you, them, us, her, him, dan it. Sedangkan untuk possessive adjective, semua subjek tadi berubah menjadi my, your, their, our, her, his, dan it. Sedangkan untuk possessive pronoun, semua subjek tadi berubah menjadi mine, yours, theirs, ours, hers, his, dan its. Atau kita bisa menghafal dengan cara membaca secara linear sebagai berikut. Mari hafalkan bersama saya. I, me, my, mine. You, your, yours. They, them, their, theirs. We, us, our, ours. She, her, hers. He, him, his, his. It, its. Itu yang pertama. Yang kedua, kita wajib kudu harus tahu apa itu subject pronoun, apa itu object pronoun, apa itu possessive adjective, dan apa itu possessive pronoun, serta fungsi dan letaknya di kalimat. Seperti yang saya jelaskan di 4 video pronoun ini sebelumnya, subject pronoun yaitu I, you, they, we, she, he, it berkedudukan sebagai pelaku dalam kalimat. Karena dia sebagai pelaku, maka pastikan posisi atau letaknya dalam kalimat adalah sebelum predikat atau sebelum kata kerja atau sebelum aksi yang dikerjakan. Misalnya, I called, you called, they called, we called, she called, he called, dan it called. Di sini jelas bahwa semua anggota subjek pronoun terletak sebelum kata kerja called, menelpon. Untuk objek pronoun yakni me, you, them, us, her, him, dan it berkedudukan sebagai objek dalam kalimat. Objek di sini maksudnya adalah objek tindakan pelaku kepada siapa pelaku atau subjek melakukan tindakan. Jadi, kalau subjek pronoun tadi adalah pelaku yang melakukan tindakan called, menelpon, maka objek pronoun dipahami sebagai siapa yang ditelepon oleh pelaku. Karena dia sebagai objek dalam kalimat, maka kedudukan dan letaknya adalah setelah predikat atau setelah kata kerja. Contoh, called me, called you, called them, called us, called her, called him, dan called it. Jadi di sini jelas bahwa posisi semua anggota objek pronoun tersebut terletak setelah kata kerja called. Perhatikan perbandingan subjek dan objek pronoun berikut ini. I called, called me. You called, called you. They called,
called them. We called us. She called her. He called him. It called it. Very simple. Yang ketiga, possessive adjective. My, your, their, our, her, his, dan its. Possessive artinya kepemilikan. Ada dua jenis pronoun untuk kepemilikan ini sebagaimana yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yakni possessive adjective dan possessive pronoun. Di kelas offline saya, untuk tidak membingungkan para siswa, saya menyebutnya dengan istilah kepemilikan satu untuk possessive adjective dan kepemilikan dua untuk possessive pronoun. Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa subjek memiliki suatu benda atau lebih dari suatu benda. Nah, untuk possessive adjective atau kepemilikan satu ini, rumusnya adalah wajib kudu harus diikuti dengan benda yang dimiliki, atau benda yang dimiliki tersebut harus disebutkan setelah possessive adjective. Contoh: my car, mobil saya. Your car, mobil kamu. Their car, mobil mereka. Our car, mobil kami. Her car, mobil dia, perempuan. His car, mobil dia, lelaki. Dan its car, mobil dia, benda atau hewan. Jadi di sini benda car atau mobil wajib disebut setelah possessive adjective. Good job. Sedangkan yang keempat, yakni possessive pronoun atau kepemilikan dua. Mine, yours, theirs, ours, hers, his, dan its. Benda yang dimiliki tidak perlu disebut karena sudah disebutkan sebelumnya di kalimat awal, atau antara yang berbicara dan lawan bicara sudah sama-sama tahu benda yang dimaksud. Kalau benda tunggal, tinggal diganti dengan kata ganti it is atau disingkat its. Kalau benda jamak, tinggal diganti dengan kata ganti they are. Contoh: the book is on the table, it's mine. The books are on the table, they are mine. Kalau benda tunggal itu sudah sama-sama diketahui, maka tinggal sebut saja it's mine, dan seterusnya. Kalau benda jamak itu sudah sama-sama diketahui, tinggal sebut saja they are mine, dan seterusnya. Very simple. Oke guys, sekarang kita langsung saja menuju ke bedah latihan soal berikut ini. Oke guys, soal nomor 1 ya. Saya pandu dari sini seperti Anda saksikan di situ. Bunyinya adalah bla 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 visited Bali last week. Di sini yang kita deteksi adalah setelah titik-titik ada kata visited. Itu artinya predikat, kata kerja, mengunjungi. Maka cara jawabnya adalah pastikan titik-titik itu diminta subjek atau pelaku. Karena dalam kalimat lengkap urutan yang benar adalah subjek, predikat, objek. Di sini predikatnya kita sudah dapat, yaitu visited. Maka pastikan sebelum predikat adalah subjek. Jadi di sini antara pilihan A, her, B, she, C, hers, dan D, their, subjek yang benar adalah she, option B. Sehingga kalimat itu lengkap berbunyi, she visited Bali last week. Good job. Oke guys, kita menuju ke soal nomor 2. Perhatikan, di situ tertulis I told bla 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 not to smoke. Nah, di sini jelas terdeteksi ada dua unsur kalimat lengkap sudah ada guys, yaitu I, subject, told, predikat atau verb, dan titik-titik. Jelas di sini kita diminta untuk mencari objek pada kalimat tersebut. Semua pilihan bermakna dia lelaki. A, he, B, his, C, him, dan D, himself. Semua dia lelaki. Tetapi dia lelaki mana yang berfungsi sebagai objek dalam kalimat? Masih ingat? Ya, betul sekali. Jawaban yang benar adalah option C, him. Jadi kalimat itu lengkap berbunyi,
I told him not to smoke. Jadi sekali lagi guys, tips yang saya berikan ini tidak bermanfaat apa-apa apabila you guys tidak punya backup yang kuat, hafalan perubahan subjek ke objek seperti ini. Good luck. Next, berikutnya soal nomor 3. Di situ tertulis, that is blah 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 classroom. That is blah 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 classroom. Di sini predikatnya sudah ada ya guys ya, yaitu is. Jadi ini bersifat menerangkan. Lalu setelah titik-titik ada classroom, ada benda. Berarti benda inilah yang dimiliki oleh subjek. Itu adalah ruang kelas kami. Jadi kami di sini memiliki sebuah benda yaitu ruangan kelas. Masih ingat ya guys ya? Ya, betul sekali. Di sini kita diminta untuk mengisi kepemilikan satu, yaitu subjek memiliki sebuah benda, dalam hal ini classroom. Pilihan semuanya bermakna kami kita ya. Tetapi kami kita yang bermakna kepemilikan satu, yang benar adalah option C, our. Jadi di sini kalimat ini lengkap berbunyi, that is our classroom. Sekali lagi, untuk bisa menjawab soal seperti ini, pastikan setelah titik-titik ada benda yang dimiliki oleh subjek. Good job. Next, nomor 4. Perhatikan redaksinya adalah, it's not your car. Kemudian kalimat selanjutnya, it's bla bla bla. Nah, ini gampang sekali jika you guys melihat kembali video tentang kepemilikan dua, pronoun kepemilikan dua yang sudah kita bedah di video sebelumnya. Jelas di situ setelah it's ada titik-titik dan dia di akhir kalimat. Setiap yang di akhir kalimat seperti itu guys, maka pilihan kita adalah kepemilikan dua. Semua opsi jawaban bermakna saya, tapi saya kepemilikan dua di sini yang benar adalah option C, yaitu mine. Sehingga kalimat ini lengkap berbunyi, it's not your car, it's mine. Anda akan jawab pilihan kepemilikan dua seperti ini, yaitu mine, yours, theirs, ours, his, hers, dan its, apabila letaknya paling di akhir kalimat, atau bendanya sudah disebutkan sebelumnya, atau diganti dengan kata its kalau benda tunggal. Itu tipsnya. Next, berikutnya nomor 5 guys. Perhatikan di situ redaksinya adalah titik-titik wakes up early in the morning. Ini sama seperti nomor 1 tadi ya guys ya. Kenapa? Kita sudah deteksi ada predikat di sini yaitu wakes up, kata kerja. Dan sebelum kata kerja ada titik-titik, berarti kita diminta subjek guys. Karena urutan kalimat lengkap adalah subjek, predikat, objek. Semua opsi jawaban bermakna dia lelaki, dan dia lelaki yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat adalah he, option C. Jadi kalimat ini lengkap berbunyi, he wakes up early in the morning. Sekali lagi guys, tipsnya adalah Anda akan jawab subjek kalau setelah subjek ada predikat. Atau predikat dikasih di soal, titik-titik sebelum predikat itu, pastikan Anda mengisi dengan subjek. Good job. Next, berikutnya nomor 6. She asked blah 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 to keep silent. She asked blah 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 to keep silent. Ini sama seperti soal nomor 2 tadi guys, di mana ada dua deteksi yang sudah kita dapat, yaitu subject, she dia perempuan, dan predikat asked, bertanya, kata kerja. Lalu titik-titik, jelas sekali guys, titik-titik ini kita diminta untuk mengisi ya objek kalimat guys. Objek kalimat yang dibutuhkan di kalimat ini. Dan semua pilihan bermakna mereka. Masih ingat hafalan Anda? Kedudukan mereka sebagai objek dalam kalimat adalah? Ya, betul sekali. Opsi jawaban yang benar adalah opsi D, them. Mereka sebagai objek adalah them. Sehingga kalimat ini lengkap berbunyi, she asked them to keep silent. Good job. Next, berikutnya soal nomor 7. This is blah 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 new handphone. Ini hampir sama seperti soal nomor 3 tadi guys ya. Kenapa? Setelah titik-titik ada benda yang dimiliki, yaitu new handphone, HP baru. Jadi ini kepemilikan satu guys. Kenapa kepemilikan satu? Karena rumusnya setelah titik-titik ada benda yang dimiliki.
Setiap titik-titik ada benda yang dimiliki, pastikan titik-titik itu adalah kepemilikan satu. Dan semua opsi jawaban bermakna saya. Tetapi saya yang menjadi kepemilikan satu di sini yang benar adalah option B, my. Karena A, I adalah subjek saya, B, me saya sebagai objek, C, mine saya sebagai kepemilikan dua, sedangkan D, my itu adalah kepemilikan satu yang wajib diikuti oleh benda yang dimiliki. Jadi jawaban yang benar adalah D, sehingga kalimat itu lengkap berbunyi, this is my new handphone. Cool. Next, yang terakhir ya guys ya, yang nomor 8. Lihat redaksi kalimatnya adalah it's not your bag, titik, kemudian it's bla bla bla. Masih ingat nomor 4 tadi guys? Iya, kalau ada it's lalu titik-titik bagian akhir kalimat atau benda disebutkan sebelumnya, benda yang dimiliki disebut sebelumnya dan diganti dengan it's lalu titik-titik di akhir kalimat, pastikan titik-titik itu adalah kepemilikan dua guys. Diminta kepemilikan dua. Semua opsi jawab bermakna dia perempuan, tetapi masih ingat dan ini Anda harus wajib hafal, kepemilikan dua untuk dia perempuan adalah C, hers. Jadi kalimat itu lengkap berbunyi it's not your bag, it's hers. Good job. Next, selanjutnya silakan dikerjakan latihan soal pronoun berikut ini dan jangan lupa cantumkan jawaban Anda di kolom komentar video ini. Good luck! Demikianlah materi kita kali ini. Mari kita dukung pengembangan channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di materi berikutnya. Thank you for watching.